Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi menjelang siang. Shalom, shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yuk. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan POP. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu
akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen. Semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37 sampai 39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau yang tahu keadaan kami persis Tuhan pagi hari ini. Tapi satu hal yang pasti, ketika umat-Mu memutuskan datang ke tempat ini, sungguh adalah umat-Mu adalah umat yang rindu kepada Tuhan. Umat yang mencari wajah-Nya Tuhan, lebih dari apapun. Bahkan jika di antara kami sebenarnya ya Tuhan, ada yang sedang lelah hari-hari ini. Tapi ketika kami memutuskan untuk datang ke tempat ini, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah lalai atas janji-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan datang ke tempat ini, saya percaya karena saudara rindu kepada Tuhan. Katakan amin.
Apapun keadaanmu Bapak Ibu Saudara anak-anak muda, mari sama-sama datang dengan hati yang hancur, hati yang rindu kepada Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan hari-hari ini. Di bulan yang ke-11 ya Tuhan, di minggu yang kedua, kami bersyukur kepadamu. Tuhan Engkau baik atas kami. Dari mulai bulan Januari, Februari, Maret ya Tuhan, sampai hari ini sudah memasukin di bulan yang November. Tuhan Kau baik bagi kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang lelah ya Tuhan. Lutut kami hampir goyah hari-hari ini. Tapi pagi hari ini kami ingat janji-Mu dalam Petrus 2 ayat 3 ya Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia, Tuhan Yesus, sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Sekalipun doa kami belum Engkau jawab Tuhan, tapi kami terus imani bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk kami bangkit dan jadi pemenang. Kami pasti alami Tuhan. Itulah janji-Mu kepada kami. Itulah janji-Mu kepada umat-Mu. We worship You, Lord. Sungguh tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengerti. Tuhan tahu kedalaman hati kami. Oh ya ralabayaso. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh Yesus, my heart longs to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve You, Lord. My desire longs to please You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship You, Lord. Jesus, I worship You. With all of my heart and all
all of my soul. I love you, I love to worship you. Sambil angkat tanganmu katakan, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high. My God, my heart, Lord, my heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, my heart long to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. Katakan dengan segenap hatimu, ya Tuhan. Longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship Jesus. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. Saudara saja katakan, I worship you, Jesus. With all my heart, Lord, and all of my soul. I love you, I love to worship you. I
We worship you, Lord. with all of my heart Yes, Lord. and all of my soul. I love you. I love to worship Mari masing-masing kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oh, Jesus. We I worship you, Lord. worship you. We worship you, Lord. I worship you, Jesus. You first loved me. You are the Lord of my life. Let your spirit heal this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship Jesus. I worship you. Yes, Lord. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus. I worship you. Ya Tuhan, with all of my heart, And all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you, Lord. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I will worship you. Let's we worship you. Lord Jesus.
Sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, kita angkat ke atas. We worship you Lord. Haleluya. 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 Yes, Lord. Haleluya. 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 Sing haleluya. 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 Katakan kepada Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hatimu. Yes, Lord. Kami cinta Kau Tuhan. Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan. Saudara sendiri katakan, saya cinta. Saya tiga rasa mengasihimu Tuhan. Han Yesus, saya cinta Tuhan. Saya cinta Kau. Saya cinta. Han Yesus. Mari terus sembah Dia. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya.
atas janji-Mu. Tuhan berjanji bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk kami bangkit dan jadilah pemenang. Pasti kami alami, pasti umat-Mu alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sorakan. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Cari 3 orang, katakan, aku senang kau ada di tempat ini. Aku senang kau ada di tempat ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan amin. Sebab Tuhan Yesus ada di tempat ini. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan. Sebab Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Allahmu ada di antaramu, ya, sebagai pahlawan Yang memberi kemenangan, membuat kita jadi pemenang. kita dibaharui Allah bergirang. penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antara. Katakan amin. Sebagai pahlawan Yang memberi kemenangan, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang. penuh sukacita. 1, 2, 3, go. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita. Dia bersorak, Haleluya. perayaan Dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, Jesus, Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan Yang memberi kemenangan, dalam kasih. dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. 1, 2, 3, go. Tuhan Allah bersorak-sorai, Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Sorakan. Katakan Yesus dahsyat. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sorakan yes. Hey. Tuhan Allahmu ada di antaramu, ya, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang. Dan penuh Sekarang sambil sukacita. lihat kanan kirimu, katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu, ya, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. haleluya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang. Dan penuh sukacita. 1, 2, 3, go. Tuhan Allah bersorak-sorai, kita Dia bersorak, Haleluya. menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah Saudara kita. saja. Tuhan Allah bersorak-sorai, Karena kita Dia bersorak. menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, Dia bersorak. menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan Sebab Tuhan Allah di tengah kita. sorakan haleluya. Haleluya.
tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Bagi Dia segala kehormatan, pujian, dan pengagungan. Katakan amin. Amin. Woo. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Katakan besar, besarlah, amin. Ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama bersorak-sorai Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sama-sama katakan, besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya. Yes. Berkuasa selama-lamanya. Umat pemenang katakan, bagi Dia yang menerima, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata. Katakan, surga bumi sujud menyembah. GBI 3 Raksa sorakan haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan, kudus dan mulialah namanya. Betapa besar, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Yes, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Katakan, angkat tanganmu bagi Dia. Saudara saja katakan, ya, yang layak terima segala pujian. Yes. Amin. 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 Yang berkuasa, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah Dia. Surga dan bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi sujud menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan. Woo. Sorakan. Sama-sama kita berkatakan, DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersuka cita Tuhan, hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur bahwasanya Tuhan Yesus baik, Kau setia, Kau adil Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Horala batakana syandara labarala. Lawat kami terus Tuhan, bahwa terus kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk kami terus menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Horala baya syandara laba.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari sama-sama nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sambil bangkit berdiri, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau Allah kami, Allah yang memelihara, menyertai, menuntun dalam setiap selangkah hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, dan biarlah ibadah ini Engkau berkati, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan atas kami anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengenai pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya kami pulang di tempat ini kami membawa kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih bersyukur kepadamu untuk ibadah kami. Segala situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini tidak mengubahkan iman kami kepadamu. Kami percaya Tuhan kekuatan yang baru Tuhan terus Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu yang sebentar kami dengarkan dapat menguatkan kami semuanya. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya dan urapi kami semua. Sehingga firman menjadi berkat bagi setiap kami. Segala yang jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan waktu ini hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, selamat
pagi menjelang siang buat kita semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada masa pandemi yang lalu, saya melakukan kegiatan ya, karena menganggur, begitu kita dibatasi semua, mau kemana-mana dibatasin, tidak apa-apa, terus kemudian terus ada pandemi, terus kita harus suruh berjemur, begitu ya. Saya mulai nanam tanaman di depan rumah, begitu. Kemudian yang dulunya ibu saya yang sering lakukan, lalu saya mulai memperhatikan dan saya mulai melakukan itu juga. Saya nanam tanaman-tanaman begitu, yang ada dulu ada kembang, ada kemudian saya rubah, sekarang nanam cabai, nanam jahe, begitu dulu ibu saya lakukan. Ada dia nanam cabai, nanam jahe, nanam lengkuas, nanam temulawak, nanam temu ireng, nanam temu apa lagi ya? Lupa saya. Ya, nanam-nanam seperti itu saudara. Nah, lalu saja kan kita harus, pandemi itu kan waduh kita, kemudian waktu itu saya mencekam sekali saudara, mencekam sekali waktu pandemi itu. Kita bingung sekali, saya bingung, waduh, ini kayak mau kiamat ya rasanya, begitu. Terus kita suruh keluar, saya pun juga kena saudara waktu itu, sempat kena juga, kena pas Delta itu, waduh minta ampun rasanya. Gitu ya. Nah, kemudian saya mulai ikut ibu saya nanam tanaman. Saya rapikan di depan rumah, saya rapikan. Saya nanam cabai, saya ikutin nanam jahe begitu. Waktu yang lalu sempat kita panen, kalau ibadah malam kita minum jahe sama-sama. Para pengerja di bawah gitu. Saya dari jahe itu, jahe merah. Nah, sekarang juga ada pohon jeruk begitu. Nah, ketika pohon tanaman tersebut saudara bisa bertumbuh, maka saya lakukan disiplin untuk nyiram. Kemudian yang sudah besar saya kasih pupuk. Tetapi yang kecil belum bisa, karena apa? Kalau waktu itu pernah kejadian saya kasih pupuk, kelempar ke situ, langsung mati, karena nggak kuat. Gitu. Nah, sekarang di depan rumah ada pohon jeruk yang saya beli pada itu langsung sudah ada buahnya. Kemudian saya dikasih saran, Pak, kalau ini jangan hanya disiram saja, ditambah pupuk, seperti itu. Saya kasih pupuk saudara, malah tambah daunnya tambah lebat. Tambah lebat, saya perhatikan, wah ini enggak berbuah, ini malah hanya rimbun saja. Lalu saya ambilin, saya potong-potongin, saya buangin ke tempat itu juga biar nanti jadi pupuk lagi, begitu. Tambah tak kasih pupuk lagi supaya mulai muncul buahnya. Saudara dikasih Tuhan beberapa hari hujan, wah seneng, hujan gitu kan tanaman ini. Pas gak hujan, berapa hari yang lalu gak hujan gitu kan, saya lihat hari Jumat, waduh kok tanaman saya mulai layu, mulai kering begitu. Lalu hari Jumat saya siram, kemarin Sabtu gak saya siram, begitu. Gak tahu hari ini hujan atau tidak. Mudah-mudahan nggak hujan, ya biar terang gitu kan, supaya ibadah bisa berlanjut, ibadah malam begitu. Nah, tapi tugasnya adalah jadi saya harus nyiramin tanaman itu supaya dia bisa bertumbuh. Begitu juga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, iman percaya kita, kerohanian kita juga perlu siram. Betul nggak? Ibarat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ini seperti benih yang tumbuh. Dan ketika benih itu tumbuh, maka dia harus tertanam. Ketika benih itu hanya disimpan saja, dia tidak akan pernah bertumbuh, betul nggak saudara? Tetapi harus ditabur dan dia bisa berakar, bertumbuh. Bulan lalu saya sampaikan pesan tentang bagaimana kita tertanam dalam gereja lokal. Saudara masih ingat itu? Masih ingat? Tertanam dalam gereja lokal. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah
mengerti dan mulai tertanam, mengambil keputusan untuk tertanam. Bila masing-masing kita, doa saya Bapak Ibu mulai mengambil keputusan untuk tertanam. Nah, untuk tertanam itu maka ada proses selanjutnya. Benih itu mati dan dia bertumbuh, dia berakar dan bertumbuh. Tetapi kalau dibiarkan tidak disiram, maka benih itu akan menjadi layu dan akhirnya mati. Saya lagi nyoba juga depan rumah saya pakai pot begitu ya, saya depan kan batu-batu ya, saya pakai pot ya. Itu dikasih dengan pakai karena tidak ada tanahnya, tidak ada punya tanah yang luas di depan rumah, saya pakai pot-pot yang banyak. Saya lagi nanam kacang tanah, saya mau nyoba hasilnya bagaimana. Kacang tanah yang dibawa langsung dari Wonosari, tempat saya lahir. Saya pengen tahu hasilnya di sini bagaimana begitu ya. Karena di sana hasilnya bagus-bagus. Begitu. Bahasa Jawanya itu mentes. Mentes itu apa Pak? Berisi ya, padat begitu. Di sana seperti itu. Nah, ketika benih itu ditabur saudara, berakar. Nah, demikian juga ketika kita mau menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Atau ibaratnya seperti rumah. Inilah rumah kedua kita Bapak Ibu Saudara selain di rumah kita masing-masing. Di sana ketika kita tertanam dalam sebuah rumah, maka di rumah itu kita bisa punya saudara, kita bisa bersama-sama bertumbuh di situ. Bisa saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Dan kemudian di sana pun kita juga dikasih makanan yang menyehatkan tubuh kita. Bukan hanya sekedar enak, betul enggak saudara? Di rumah saudara dimasakin yang enak atau yang sehat? Hah? Enak dan sehat ya? Maunya begitu, enak dan sehat, murah. Enak dan sehat. Tetapi tidak sedikit orang cenderungnya ingin yang enak saja, tanpa memperhatikan yang sehat. Akhirnya tidak sedikit kita yang sakit gara-gara melanggar hukum alam. Melanggar hukum alam, bukan karena melanggar hukum Tuhan, tetapi melanggar hukum alam. Jadi ada hal-hal yang harus kita hindari di situ, makanan-makanan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, rohani kita juga seperti itu. Maka kita perlu yang namanya disiplin rohani sebagai murid Tuhan. Silakan PowerPoint-nya ya. Katakan bersama saya, disiplin rohani, murid Kristus. Tahun 2023 ada tema besar kita, yaitu bangkit jadilah pemenang. Amin saudara. Sekali lagi kita perkatakan tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Sekali lagi tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Katakan pada diri pasti saya alami. Pasti kita alami, amin saudara. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, biarlah kita bangkit jadi pemenang. Pemenang atas apa? Atas setiap pergumulan kita, masalah kita, tantangan apapun juga. Nah, sebagai murid Kristus, supaya kita mengalami kemenangan ini, maka itu harus tertanam. Setelah tertanam, maka perlu ada namanya disiplin-disiplin yang harus kita lakukan. Supaya iman kita ini bisa bertumbuh seperti tanaman tadi. Yang pada akhirnya bisa berbuah. Kalau itu tanaman buahan. Tetapi kalau itu bunga, ya untuk bunga saja, supaya bisa berbunga, gitu kan, indah dipandang. Kekristenan kita seperti tanaman tersebut, dan kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita perlu ada disiplin-disiplin rohani yang harus kita kerjakan, supaya iman kita ini kuat menghadapi berbagai macam tantangan zaman, seperti dalam Voice of Pentecost tadi hari ini saudara, supaya kita bisa menghadapi ketika Tuhan datang kembali, kita semua diangkat, tidak tertinggal. Dan kita semua masuk surga. Amin. Amin. Kita sama-sama mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya akan membaca yang ke-6, nanti Bapak Ibu Saudara ke-7 dan seterusnya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau, yang dimaksudkan adalah Timotius, akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. 9. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 11. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 13. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15. Kemajuanmu menjadi nyata kepada semua orang, supaya kemajuanmu menjadi nyata kepada semua orang. 16 sama-sama. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada murid rohaninya yang bernama Timotius, supaya dia memiliki satu disiplin rohani, sehingga dia bisa menjadi pelayan Tuhan, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayani pada waktu itu, saudara. Nah, demikian juga hidup kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, saudara, kita harus mengalami pertumbuhan ini, pertumbuhan iman kita. Tanpa disiplin yang dijaga terus-menerus, kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus tidak akan bertumbuh dewasa. Makanya perlu dijaga. Seperti tanaman yang tadi saya ilustrasikan di depan, maka tanaman tersebut harus disiram, kalau enggak, saudara disiplin, saudara, maka lama-kelamaan akan layu, bahkan bisa mati. Iman kita pun juga bisa seperti itu. Menghadapi dunia yang tidak menentu, tantangan, guncangan, belum lagi Hamas dan Israel yang belum selesai sampai hari ini, kemudian yang mana Rusia, Ukraina, ketegangan India begitu kan, Pakistan, dan saudara, biarlah saudara kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tetap kuat. Amin. Saya kapan itu ya, ada posting dari hamba Tuhan, hasil dari konferensi di Bali, Bapak Presiden mengatakan bahwa sekarang dunia ini bukan lagi pemanasan global, bukan pemanasan, tetapi dunia ini sedang mendidih. Begitu. Mengapa? Karena suhunya kalau terjadi setiap tahun berkurang atau bertambah 1,5 derajat, saudara bisa bayangkan lama-lama dunia ini akan panas. Mengapa? Karena lapisan ozon ada yang sudah bocor. Lapisan ozon adalah lapisan yang dibuat Allah sendiri, buat bumi ini, buat manusia, supaya dunia ini bisa dihuni oleh manusia. Tetapi apa yang terjadi? Karena pemanasan, karena industri, karena perang seperti itu. Apalagi setiap tahun baru, kita selalu mengirimkan
dari bawah kembang api ke atas dua. Itu kan. Tapi masih bersyukur sih Tuhan menyambutnya dikasih hujan. Gitu, saudara. Itu merusak ternyata, merusak dunia, merusak lapisan ozon itu, sehingga terjadi pemanasan. Ini dunia bisa seperti itu, saudara. Makanya waktu yang lalu, saudara, itu di Amerika itu suhunya itu 50 derajat. Di Cina juga seperti itu, sampai 50 derajat pada waktu itu. Nah sekarang yang kena dampak gelombang panas ini di Australia. Kenapa di Australia? Karena sekarang posisi mataharinya ada di selatan. Nanti sampai Desember itu di selatan. Nanti setelah itu pindah lagi ke utara. Begitu. Indonesia kita bersyukur di daerah tropis, dua-duanya dapat. Begitu. Tapi ketika panas, saudara sudah bisa merasakan sendiri kan? Pas panas begitu bisa sampai 38 di tempat kita. Nah, ini dunia yang sedang terjadi seperti itu. Lah bagaimana dengan iman kita? Tantangan-tantangan bisa membuat kita, wah ini mau kemana, saudara. Tetapi biarlah kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita terus bertumbuh di dalam iman, apapun tantangan yang terjadi, kita tetap kuat menghadapinya. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti mampu dan sanggup menanggung segala perkara. Amin. Disiplin apa yang harus kita jaga sebagai murid Tuhan Yesus? Yang pertama, disiplin tentang ajaran. Disiplin dalam ajaran. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, saudara, di dalam ayat yang ke-6 saya bacakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Disiplin ajaran, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Seorang murid Kristus adalah mereka yang tidak berhenti belajar. Seorang murid Kristus adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar. Betul nggak saudara? Halo? Ada murid yang berhenti belajar? Di sini saudara pernah sekolah kan? Yang pernah sekolah pasti belajar dan tidak pernah berhenti. Walaupun kadang kita malas, apalagi Bapak Guru, Ibu Guru, hari ini Bapak dan Ibu Guru akan rapat, kita senang sekali, kita pulang pagi, kita pulang cepat. Tapi kerjain ini ya ada PR-nya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, murid itu selalu belajar. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita mau tidak mau kalau mau bertumbuh harus belajar. Sebagai murid Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh, maka harus belajar. Gak ada amin ya. Aminnya pulang Pak, tadi izin, mau kondangan. Saudara, kalau saudara mau bertumbuh, engkau harus belajar. Jadi bukan hanya ini saja yang diisi, tetapi dari sini kita bisa, iman kita semakin kuat. Dalam hal apa kita belajar? Dalam soal-soal pokok iman. Waktu yang lalu, akhir-akhir ini saudara, waktu yang lalu kan, ramai kan di dalam dunia media, di medsos, tentang apa? Ajaran-ajaran yang tidak percaya akan ketuhanan Yesus. Yesus manusia biasa.
Bahkan ada yang mengajarkan bahwa keselamatan ada di tempat lain. Begitu. Ajaran-ajaran ini adalah ajaran-ajaran yang apa ya namanya, hal yang dasar tentang Tritunggal, tentang ketuhanan Yesus, tentang Alkitab yang tidak bersalah. Tidak ada kesalahan dalam Alkitab, saudara. Ini kadang coba-coba orang-orang menggodoknya. Sedangkan itu, ajaran-ajaran yang menyesatkan ini sudah ditolak pada Konsili Nisea pertama, tahun 325, sudah ditolak. Tetapi coba dibangkitkan lagi, coba diangkat lagi. Begitu. Makanya ada Konsili Nisea. Kemudian setelah itu ada konsili yang berikutnya, Rasuli, yang disebut makanya ada pengakuan iman. Pengakuan iman Nisea, ada pengakuan iman Rasuli. Begitu kan? Itu pengakuan iman ini adalah sahadatnya Kristen. Aku percaya, kan begitu kan? Aku percaya Allah adalah yang Maha Kuasa, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hal-hal yang dasar. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan, pendeta yang coba membangkitkan, coba mengangkat lagi. Sedangkan sudah kurang lebih 700 tahun yang lalu sudah ditolak. Kadang-kadang saya berpikir, dia belajarnya kemana ya? Atau dia terlalu banyak belajar, jadi malah sesat. Banyak buku yang dibaca, gitu. Jadi tidak bisa memilah-milah. Ini buku bagus, buku kuno, tahun 150-an muncul Injil Yudas. Saudara, kira-kira kalau muncul seperti itu gimana iman kita? Lebih kuno dengan Alkitab kita enggak itu? Itu mah belakangan, walaupun tahun 150 Masehi. Alkitab kita lebih kuno. Abad pertama. Kitab Alkitab kita ditulis paling akhir tahun 95 Masehi. Lebih kuno. Karena itu jangan sampai iman kita digoyahkan. Aristoteles, Plato, dia menulis hanya ada sekitar 5 atau 6 manuskrip. Tidak sampai 10 manuskrip. Tapi itu diagung-agungkan kan. Alkitab kita, Perjanjian Baru, ada kurang lebih 5.000 manuskrip. Coba dibantah. Ini kan terlalu, saudara. Begitu. Coba dibelokkan, saya pikir. Ya. Belum lagi Perjanjian Lama yang ditemukan di Qumran itu. The Dead of Scroll ya. Gulungan laut mati. Itu luar biasa. Itu bukti sejarah. Tulisan kuno Alkitab kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai iman kita digoyahkan dengan ajaran yang seperti ini. Ini adalah hal yang mendasar yang tidak boleh diabaikan. Kemudian, disiplin ajaran apa yang berikutnya? Bertekun dalam membaca kitab suci. Seorang murid Kristus menopang hidup rohaninya dengan membaca firman Tuhan yang menjadi makanan rohani. Firman Tuhan adalah sumber ajaran sehat. Pertanyaannya, masihkah saudara membaca firman Tuhan setiap hari? Yang amin hanya 4 orang. Yang lainnya, aman Pak. Udahlah Bapak ngomong sajalah, amanlah semua. Saudara, kalau iman kita mau bertumbuh, kita tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa dengan sendirinya. Harus diusahakan,
harus disengaja untuk bertumbuh. Ajaran, kitab suci harus kita baca. Kemudian di situ dikatakan, awasilah dirimu dan ajaranmu. Murid Kristus yang sejati juga terus mengevaluasi dan mengawasi diri sendiri dan ajarannya. Hidupnya terbuka di depan orang untuk diberi masukan. Hidupnya terbuka di depan orang untuk diberi masukan. Bapak Ibu Saudara, manusia pada dasarnya tidak suka diberi masukan, betul enggak? Ditegur, diingatkan, biasanya enggak suka, pada umumnya enggak suka. Kenapa? Karena dalam dirinya itu, kita ini punya kecenderungan untuk menolak akan setiap nasihat, menolak untuk setiap teguran begitu. Kenapa? Kita mau jalan sendiri, kita maunya ikuti kemauan sendiri. Jadi sangat sulit untuk menerima masukan, tetapi gampang dan mudah kalau menerima pemasukan. Betul enggak? Saya juga mau terima pemasukan. Saudara, manusia sulit untuk terima masukan. Ditegur, diingatkan susah. Nah, pertanyaannya, kita seperti itu enggak? Coba singgol kanan kiri, kamu begitu enggak? Suka terima masukan atau pemasukan? Lebih suka pemasukan ya? Iyalah. Aduh. Daripada masukan lebih baik pemasukan, Pak. Aduh. Masih banyak cicilan. Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang terjadi. Nah, tadi pagi sudah saya sampaikan. Jadi manusia itu kecenderungan seperti itu. Lebih gampang kita menilai orang lain daripada kita dinilai orang lain. Kita lebih mudah ngasih masukan daripada kita diberikan teguran seperti itu. Nah, di Dulos Camp dulu, Dulos Camp kita diajar hamba-hamba Tuhan, diajar ya pelayan-pelayan Tuhan diajar supaya apa? Kita siap untuk menerima teguran. Siap untuk menerima. Kalau ditegur, ya apalagi gitu. Kekurangan apa lagi? Seperti itu. Tetapi kita nggak mudah. Kemarin kami pertemuan Perwil, hamba-hamba Tuhan di Perwil 1, ketua BPD kami menceritakan, dia ketemu dengan hamba Tuhan, dia konseling cerita, temannya itu hamba Tuhan ini juga ngomong, waduh Pak, Ibu, saya tuh negur orang, negur jemaat, 10 orang, tinggal 2 yang tinggal, sisanya pergi. Wah itu masih mending, masih tinggal 2. Saya negur 20 orang, 20-nya pergi semua. Saudara, saya berdoa di tempat ini enggak begitu. Amin. Siap ditegur, siap diingatkan, siap dikoreksi, siap diperbaiki. Amin. Lihat kanan kiri katakan, aku tahu yang Pak Sulis maksud. Ya itu yang pertama, ya. Siap diubahkan, ya, siap ditegur, diperbaiki. Ajaran kita. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Ayat yang ke-7 sampai 9, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudaraku dikasih Tuhan, murid Kristus dapat menjalankan disiplin ibadahnya dengan mulai menjauhi takhayul atau dongeng nenek-nenek tua. Nah, setiap daerah kita, saudara, itu pasti ada namanya mitos,
ada namanya legenda di wilayah kita masing-masing. Dan ini kadang mempengaruhi iman kita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu, kemudian harus begini, harus begitu, gitu ya. Itu aturan-aturan yang dibuat sehingga membuat iman kita kadang, kekristenan kita kok dikendalikan seperti ini, saudara. Nah, kalau kita tidak waspada itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi yang baik tentunya kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Takhayul dan dongeng dengan berbagai bentuk telah memecah perhatian orang percaya dan mengikis disiplin rohani murid Kristus. Pada waktu itu pun sudah terjadi juga demikian. Godaan lainnya adalah lebih menaruh perhatian pada latihan untuk tubuh jasmani. Meskipun berguna, tetapi latihan beribadah seharusnya lebih diperhatikan daripada latihan badani. Latihan badani hanya bermanfaat pada masa kini, tetapi beribadah adalah hal yang memiliki dimensi berkat dan manfaat bukan untuk masa kini saja, melainkan hingga kekekalan. Kita olahraga, kita latihan jasmani, ngangkat barbel, kemudian apa lagi? Olahraga, badminton, voli, sepak bola, semuanya itu terbatas untuk saat ini saja. Walaupun itu bermanfaat saudara, tapi tidak bisa menggantikan akan ibadah kita. Waktu yang lalu ketika saya sama cerita ya, waktu yang lalu saya sudah cerita ini, waktu yang lalu saya ketika mau dites dari pendeta ditanya, Pak, Bapak punya hobi apa? Saya bilang hobinya membaca, dengerin kaset, dengerin khotbah-khotbah gitu. Oh bukan itu Pak, yang lain. Olahraga. Oh ya, hobi saya main pingpong, main badminton, suka futsal juga, walaupun nggak pernah. Suka tapi nggak pernah gimana itu coba. Kemudian mancing juga, suka mancing, cuma nggak mancing emosi aja. Gitu ya, mancing begitu, cuman nggak pernah mancing. Kemarin mau diajak Pak Utoyo ngajak mancing belum jadi-jadi nih. Ya, saudara, kenapa kita nggak lakukan? Ya karena kita ibadah, ada ibadah. Ini saya bilang begini, terus kalau ada pelayanan, kalau ibadah gimana Pak? Yo saya nggak lakukan lah, seperti itu. Ya saya punya hobi, tapi saya kalau ada ibadah ya kita tinggalin ibadahnya. Begitu. Waktu yang lalu sempat di rumah, saya pelihara kucing, saudara. Kucingnya bagus, gambar di sini gambarnya hati. Gitu. Itu kucing datang sendiri, gambar hati, terus di sini gambar I, titik gitu ya. Tanda seru atau I gitu ya. Saya nggak perhatikan, kita udah pelihara. Nah, kita kasih makan. Dia datang membawa burung perkutut. Pikirnya mati, bawa burung perkutut. Terus istri saya, kamu bawa apa? Gitu kan, langsung dia mau ngomong kan ini ya bunyi gitu kan. Terus langsung diambil, ternyata burung tersebut masih hidup saudara. Masih hidup. Akhirnya dipelihara, dimasukin tempatnya, tapi karena tidak biasa memelihara burung, saudara, akhirnya mati juga. Padahal sudah berbunyi, bunyinya bagus itu. Itu bisa jadi hobi. Tidak ibadah, pagi-pagi ngurusin burung. Ya kan, bisa juga kan begitu. Pagi-pagi sudah diurusin itu, hari ini. Ada saudara. Nah, itu bisa mengalihkan perhatian. Saudaraku dikasih Tuhan, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, bahkan untuk hidup yang akan datang. Ibadah Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Di tempat kita ada ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan.
Hari Rebo ada ibadah tengah minggu, atau kita lakukan sekarang namanya doa terobosan. Ada onsite dan ada online, jadi saudara mau datang onsite silahkan datang ke sini setiap Rebo. Yang mau online ada link Zoom-nya, ada dibagikan di grup GBI Tiga Raksa maupun di grup Penuai. Kemudian sudah ada ibadah kul. Bapak Ibu sudah bisa terlibat di sana supaya apa? Disiplin rohani ini bisa membangkitkan iman kita. Ketika kita mengikutinya, iman kita akan semakin bertumbuh. Amin, Bapak Ibu Saudara mengerti? Masih bersama saya? Yang terakhir, disiplin dalam kesaksian. Kesaksian hidup adalah sarana yang efektif dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Ajaran sehat harus disertai dengan praktek hidup yang sehat juga. Kita sudah belajar, kita sudah beribadah, maka tinggal prakteknya. Kita selama ibadah ini paling 1 jam, 1 jam setengah. Lalu prakteknya seluruh kehidupan kita. Nah, Paulus memberikan penekanan bahwa agar Timotius ini, saudara, dia bisa menjadi teladan di dalam sikapnya, di dalam perkataannya, di dalam tindakannya. Untuk mempengaruhi orang, saudara, hidup jadi berkat, teladan hidup adalah hal yang utama. Supaya kita bisa mempengaruhi orang, menjadi berkat bagi banyak orang, maka keteladanan itu hal yang utama. Kita hanya bisa ngomong, ayo ke gereja, tapi gak pernah ke gereja, ya sama saja. Kita jangan begini, jangan begitu, tapi kita sendiri melakukan itu, tidak bisa. Teladan kehidupan adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan menganggap rendah karena engkau muda. Waktu itu Timotius masih muda dan dia diminta untuk menjadi teladan sekalipun masih muda, supaya dia menjadi teladan bagi banyak orang, kepada jemaat yang dia gembalakan. Keteladanan berbicara lebih keras daripada sekedar teori yang disampaikan. Perkataan kita atau begini, tingkah laku kita, kelakuan kita berbicara lebih kuat daripada omongan kita. Kita bisa saja teori, tetapi apa yang kita lakukan tidak sama. Itu juga tidak berdampak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, di mana kita sudah setiap hari Minggu ibadah, kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, maka harusnya hidup kita ini berubah. Dan hidup kita berubah, maka orang lain yang melihat kita juga akan mengalami perubahan. Kalau tidak, itu hanya teori buat kita. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi lihat kanan kirinya, aku tahu apa yang Pak Sulis itu maksud. Amin. Berubahlah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyadari kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami ini ya Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami Tuhan, supaya hidup kami dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Oralabaya sandarala barala 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 barala. Oralabaya sandarala barala 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 barala. Oralabarala barala 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 baya sikalaba. Teguhkan anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan, kuatkan mereka menghadapi tantangan zaman ini ya Tuhan. Hidup kami diubahkan ya Tuhan, iman kami tetap teguh. Supaya kami memiliki disiplin rohani sebagai murid Tuhan Yesus. Kami sudah tertanam di gereja ini, biar iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Jadi
dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, kita arahkan untuk gembala kita di tempat ini. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, kami bersuka cita untuk hamba-Mu. Oralabatakana syandaralabaralaba. Untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, terima kasih untuk Bapak Gembala yang takut sama Tuhan, yang peka sama Tuhan ya Abah. Hari-hari ini kami terus mendukung pelayanan hamba-Mu bersama dengan Bu Titi, anak-anak Delphi dan Yehuda ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Gembala kami sekaligus Kasup Rayon 3D. Berkati berlimpah-limpah Tuhan, urapi, sehat, kuat, panjang umur. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apapun yang sedang dirancang-rancang Tuhan ke depan ini, khususnya dalam pelayanan bersama dengan ketiga wakilnya, Tuhan menjadikan berhasil, beruntung. Dan kami berdoa, 3 Raksa bahkan Sub Rayon 3D alami penuaian jiwa besar-besaran di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah memberkati setiap kami, bahkan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 12 November 2023. Nusantara Call diadakan pada hari Kamis 16 November 2023. Wajib bagi pengerja dan jemaat diajak untuk ambil bagian dalam doa puasa dan doa keliling serentak. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin cabang ranting masing-masing. Indonesia Menyembah bersama dengan Jaringan Doa Nasional diadakan pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 7 malam bertempat di GBI Menara Serpong BSD. Mengundang pengerja dan jemaat Tuhan untuk hadir. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Seberbanyak diberkati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Atas nama pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada bisa lambaikan tangan, kalau ada. Ada? Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap terus berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang mau katakan amin. Ya, ada beberapa pengumuman, Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama, breakthrough atau doa terobosan GBI 3 Raksa diadakan secara hybrid tanggal 15 November atau hari Rabu. Dimulai pada pukul 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk ambil bagian. Yang tinggal di sekitar gereja bisa datang di gereja, yang tinggalnya di jauh nanti bisa bergabung melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 19 November 2023 disertai dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala pembina kita, yaitu Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk memasuki perjamuan kudus mulai dari hari sekarang ini. Bapak Ibu bisa persiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Yang ketiga yaitu Raising the Standard diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di tempat ini dengan biaya Rp20.000. Ini untuk biaya makan. Jadi anak-anak muda yang belum mendaftar silahkan mendaftar di counter pelayanan jemaat untuk mengikuti acara tersebut. Yang keempat, ibadah Natal GBI 3 Raksa diadakan ibadah Natal anak diadakan pada tanggal 9 Desember 2023 dimulai pada pukul 14 sampai dengan 16. Dress code menggunakan warna biru atau mungkin kalau susah nyari kemarin
anak saya itu nyari buat anaknya itu nyari biru agak susah ya, mungkin nuansa biru juga bisa ya, biru atau nuansa biru. Bapak Ibu yang punya anak-anak ya, mulai sekarang mempersiapkan diri anak-anaknya supaya nanti diarahkan untuk dapat mengikuti acara Natal sekolah minggu, karena selama ini Natal itu selalu berbarengan dengan ibadah raya, Natalnya ibadah raya. Nah ini adalah kesempatan terbaik anak-anak kita untuk bisa merayakan Natal secara sendiri. Dan yang terakhir kami mengajak Bapak Ibu untuk berikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan persembahan perpuluhan, karena di antara Bapak Ibu hari ini membawa perpuluhan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Dengan kekuatan kesehatan yang Engkau berikan atas kehidupan kami dari hari lepas hari. Bahkan hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang berikan kekuatan bagi setiap kami, supaya setiap kami umat bertempat ini memiliki kedisiplinan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu kembali ya Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang ditanggung oleh hamba-Mu, menjadi tanggung jawab hamba-Mu. Ya Tuhan, kami mendukung hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu kemanapun hamba-Mu ini melangkah ya Tuhan. Pertolongan perlindungan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga umat-Mu di tempat ini kalau sebenarnya kami memberi persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kamu di antara umat-Mu hari ini mengembalikan perpuluhan, kami selalu percaya Kau bukakan tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku. Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai berikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita semua di dalam rumah Tuhan, katakan, oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita semua dan arahkan hati kita pada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari lapang kita di surga, dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali dan sampai selama-lamanya. Semuanya kita yang diberkati Tuhan, umat-umat menang sama-sama katakan. Amin.